Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya.
bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadin HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman kita sebelah selalu menggaungkan bahwa ajaran mereka adalah ajaran kasih. Dan mereka juga menggaungkan bahwa Islam itu adalah agama telolis. Kan begitu teman-teman ya. Bagaimana mereka selalu menjual produk mereka dengan memuji produk mereka setinggi mungkin, tetapi di satu sisi juga sambil merendahkan dan juga menghina agama Islam. Dan ini makin membuktikan bahwa mereka tidak pede. Tidak pede ajaran mereka disebarkan hanya dengan cara menyampaikan agama mereka. Enggak. Mereka nggak pede teman-teman. Selalu ditempelin dengan Islam. Selalu bawa-bawa Islam. Coba lihat. Mereka mencuri kata Allah. Mereka mencuri istilah-istilah yang ada di Islam. Mereka selalu mengatakan bahwa kalian baca di dalam Quran kalian. Isa itu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Itu Tuhan. Kan begitu. Mereka selalu menjual ayat-ayat yang sengaja mereka pelintir untuk mendukung, ya, untuk membantu jualan mereka supaya laku. Padahal kalau kita bicara ajaran kasih, sekali lagi teman-teman ya, kalau kita bicara ajaran kasih, bagaimana mungkin bisa ada kasih kalau tidak ada yang namanya keadilan? Islam adalah agama yang sangat menitik beratkan yang namanya keadilan, kestabilan. Bagaimana mungkin bisa ada kasih kalau kondisinya sembraut, kondisinya penuh dengan huru-hara, kacau balau? Tidak mungkin teman-teman. Betul tidak? Yang namanya kasih membutuhkan kondisi di mana ada ketenangan, ada hukum yang jelas. Islam adalah agama yang menitik beratkan hukum dan syariat. Itulah yang membuat manusia itu memiliki rasa kasih, rasa empati. Coba kita lihat teman-teman. Ya, apakah Islam perlu menjual, oh kami paling kasih, kami paling baik? Enggak teman-teman. Silakan kalian lihat dari tindakan. Jadi omongan itu tidak ada gunanya kalau tidak disertai dengan tindakan. Islam bukan agama yang menggembar-gemborkan, oh kami harus begini begitu, enggak teman-teman. Tapi kalian bisa lihat dari implementasinya. Islam adalah agama yang menjadi aturan, yang membuat manusia itu menjadi pribadi lebih baik. Sekali lagi, saya sangat setuju dengan pernyataan pendeta Mel Atok, di mana dia mengatakan, tinggalkan agama yang tidak membuat pribadinya lebih baik, yang tidak membuat manusianya menjadi orang yang jauh lebih baik daripada dia yang sebelumnya. Kalau agama tersebut malah membuat orang tersebut menjadi lebih jahat, menjadi tidak lebih baik, tinggalkan teman-teman. Saya sangat setuju. Sangat setuju sekali. Itulah kenapa saya sangat yakin Islamlah agama yang benar, teman-teman. Yang lain, mohon maaf ya, saya ragukan. Kita kalau bicara kasih yang digembar-gemborkan, ya kasih yang digembar-gemborkan, malah kita jujur ya, kita tidak melihat hal tersebut di ajaran sebelah. Kalaupun ada orang-orang baik, itu karena pribadi lepas pribadi oknum orangnya, bukan karena agamanya. Coba lihat, dia baik karena apa? Memang dia ingin berbuat baik, tapi bukan agamanya. Kenapa? Karena agamanya tidak ada nilai dari perbuatan baik tersebut. Coba tanya mereka, ada nggak nilai dari perbuatan baik? Tidak. Mereka bilang, bukan perbuatan baikmu yang membuatmu masuk surga, tapi karena kamu dipilih oleh Tuhan Yesus. Kan mereka bilang gitu. Ya, Yesus yang memilih. Kalau nggak dipilih, kamu mau buat baik bagaimanapun, nggak ada gunanya. Kamu tetap manusia berdosa. Nilai baik tidak ada. Oke? Beda dengan Islam. Kita diwajibkan, ya, diwajibkan untuk berbuat baik, membantu sesama. Kenapa? Karena itu bekal kita untuk menuju surga. Kita harus dibarengin dengan perbuatan, mengumpulkan pahala. Kalau mereka bilang, wah Islam nyogok-nyogok Tuhan, harus buat baik. Halo? Ini adalah bentuk ketaatan kita. Bagaimana mungkin kamu dikatakan taat, dikatakan beriman, kalau perbuatanmu seperti setan?
seperti Dajjal gitu. Betul nggak? Orang beriman itu dibuktikan dari tindakannya, dari perilakunya. Sekali lagi teman-teman, kalian bisa melihat bukti sejarah. Paling banyak membuat korban jiwa di dunia ini adalah agama apa? Silakan lihat perang-perang paling besar, pembantaian-pembantaian paling besar. Siapa pelakunya? Agamanya apa? Silakan di cross check. Tapi di sini saya nggak akan bahas itu. Ya, yang akan kita bahas adalah karena perbuatan bejat dari para polikardus ini membuat makin banyak orang yang akhirnya memutuskan mualaf. Dan salah satunya adalah Yohana ini ya. Setelah dia melihat bahwa ternyata di kekristenan itu tidak ada kasih tersebut. Yang ada malah di Islam. Kasih yang sesungguhnya dia lihat di Islam. Kita dengarkan dulu. Ceritanya gimana nih? Panggilannya apa? Yohana. Yohana. Ana atau Yo? Ana aja ya? Ya, Ana. Oh, Ana. Gimana ceritanya? Ya, saya sih Katolik, ya kan, dari kecil keluarga Katolik semua. Saya juga guru sekolah minggu. Oh, oke. Di Surabaya? Di Surabaya. Oh, gereja apa tuh? Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Kelahiran Santa Perawan Maria. Terus? Kemudian banyak sih runtutan perjalanannya ya. Pertama itu dari melihat waktu itu adikku tuh mau masuk seminari waktu itu. Oh, berarti laki perempuan? Laki. Berarti selibat berarti? Iya, Oke. maunya selibat gitu. Terus? Kemudian ternyata di sana setelah baru beberapa minggu gitu ya, itu dia ada kekerasan, ada bullying di situ. Si adiknya Iya. dibully sampai fisik. Iya. Terus? Nah kemudian dia lari dari seminari itu, Keluar. kabur lah ibaratnya untuk nyelamatin juga teman-teman yang di dalam. Oke. Terus? Nah waktu itu sih saya sama papa sama ada satu romo sih itu cukup marah dengan hal itu gitu kan. Soalnya kan ketahuan. image saya kan Katolik itu ajarannya kasih ya gitu kan. Nah padahal udah ajarannya kasih, tapi kenapa hal seperti itu kan yang mau jadi romo kan, kenapa hal itu bisa dilakukan, bisa terjadi gitu. Tapi waktu itu diredam sama mama. Mama bilang udahlah nggak usah diperpanjang, kita mengasihi aja, kita mengampuni. Mungkin itu kan personnya seperti itu. Itu sih. Nah dari situ ya udahlah, udah masih berjalan seperti biasa gitu kan. Tapi di hati saya itu mulai nggak enak gitu kan. Tapi adiknya tetap keluar dari seminari. Nggak balik Akhirnya lagi. dia SMA biasa. Oh, SMA kan itu waktu itu mau masuk SMA. Nah setelah itu banyak sih yang saya pikirkan juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kayak pengakuan dosa kenapa harus sama romo seperti itu. Kemudian kalau di Katolik itu kan ada hosti ya. Hosti itu kan sebetulnya perubahan dari roti jadi tubuh Kristus. Itu kan bukan cuma sekedar mengenang, tapi transubstansiasi namanya. Jadi nggak kasat mata, berubah tapi nggak kasat mata gitu kan. Kemudian yang saya kurang serak juga itu waktu mau Paskah itu kan juga cium salib, cium patung kaki ya. Itu sih yang jadi pertanyaan ya, tapi ya masih berjalan sewajarnya aja. Kemudian tahun 2020 yang awal-awal pandemi itu ya saya melihat kan ya kita ajarannya kan kembali lagi ya, kasih lagi ya, tapi pada kenyataannya itu kenapa nggak kejadian, nggak kelihatan buat aku gitu loh. Itu kenapa? Karena kan waktu pandemi itu kita itu udah kayak mau kiamat ya, udah kayak maksudnya udah nggak tahu. Sempat kena COVID nggak? Sempat kena tapi nggak pernah cek kayaknya. Oh nggak pernah cek. Jadi berarti nggak pernah dicocok hidungnya? Oh pernah asli, karena kan dulu kerjanya di kantoran jadi mesti dicolok sih kalau mau masuk kantor. Nggak pernah WFH? WFH. Rolling waktu itu 2 minggu sekali di rumah kayak gitu. Nah sejak COVID itu saya melihat partisipasi dari gereja ya untuk kayak misalkan tukang beca yang di depan itu kan mereka kesusahan ya untuk pekerjaan, untuk makan dan segala macam mereka. Nah saya itu kebetulan saya kan bergerak di bidang finance. Ya saya tahu lah kurang lebih untuk yang di dananya lah ya seperti itu dan itu cukup besar gitu. Tapi kenapa
ya ibaratnya gini, kalau kita beriman kepada Tuhan ya kan, berarti kan kita itu bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau misalkan kita dipanggil waktu COVID itu, kita mau bawa apa sih? Nggak ada yang kita bawa kok. Nah, dan kemudian kalau misalkan kita percaya, ya udah nggak usah planning sampai oh ini berapa puluh tahun ke depan, berapa itu dananya ada dan segala macam. Padahal kalau waktu COVID kita belum tahu loh itu beneran udah kiamat beneran atau masih ada hidup ke depan gitu kan. Nah, ya kasih itu jadi nggak nampak di aku. Gitu. Nah dari situ juga akhirnya aku berusaha untuk cari tahu. Awalnya sih cari tahu murninya itu gimana, ajaran murninya gimana, gitu sih. Awalnya di situ. Terus akhirnya apa yang ditemukan? Awal perjalanannya itu kan aku dulu kerja di kantoran. Aku punya perusahaan apa tuh? Di perbankan. Bank apa? Ya aku punya teman waktu itu kita juga jadi apa ya ada acara di gerejaku jadi pendana ya, jadi apa ya kayak sponsorship gitu loh. Terus kemudian aku ngajak dia Muslim dia ngajak dia tapi memang nggak di gereja kan, di acara-acara yang sekolah minggu aja biasa gitu. Nah kemudian Katolik juga ada sekolah minggu ya? Ada sekolah minggu. Terus acara apa tuh? Sponsor apa tuh dia? Waktu itu acara anak-anak sih. Acara anak-anak. Kayak Bible, aku lupa acaranya apa. Gitu. Terus? Kemudian dari situ ya aku sih berusaha untuk memperkenalkan ya. Waktu itu masih positif memperkenalkan Yesus itu adalah juru selamat gitu kan. Yesus itu kristenisasi maksudnya. Enggak sih, memperkenalkan aja. Iya. Perkenalkan. Ada yang ketawa tuh di belakang. Sekarang anak cerita apa adanya aja. Nanti sebelum misalnya mau ditayangkan, sebelum ditayangkan pun saya nggak akan langsung tayangkan. Saya kirim dulu ke Ana tonton dulu. Menit berapa yang ya ini nggak jangan, ini jangan. Itu bisa, tenang aja. Jadi kalau mau ngomong jangan sebutin nggak ya? Malah nggak enak. Udah sebutin aja. Nanti kira-kira apa nggak pantas diomongin, potong gitu aja, tenang aja. Saya nggak mau, jangan sampai tamu yang di sini gara-gara direkam malah mendapat kesulitan. Saya nggak mau gitu. Jadi kita harus benar-benar menghargai privasi tamu narasumber ya. Jadi tenang aja, cerita aja padanya. Nanti dipotong-potong kasih tahu saya, kok menit sekian gitu. Ya. Terus akhirnya setelah memperkenalkan Yesus gimana? Berdebat. Berdebat. Maksudnya bukan kita tukar-tukar pikiran ya. Tukar pendapat, begini. Terus. Ya, berdebat pasti. Ya udah, terus dia membawa jadi dia kasih saya waktu itu kita tukar apa? Tukar kitab suci. Tukar kitab suci, waduh. Jadi saya dikasihin Al-Quran, kebetulan itu yang ada tulisannya bahasa Indonesia. Terjemahannya. Jadi saya kan nggak bisa bahasa Arab ya, jadi saya baca untuk bahasa Indonesia. Nah dari situ mulai autodidak, jadi mulai belajar ya. Baca sih Al-Qurannya, ngerti ya nggak ngerti awalnya. Baca terjemahannya juga. Baca terjemahannya. Tapi nggak ngerti juga. Iya, maksudnya kan masih bacanya secara global aja sih, gitu. Iya. Tapi baca semua nggak dari depan sampai habis? Iya sampai habis. Wah keren. Keren. Walaupun terjemahan, tapi kalau baca sampai habis keren. Belum semua orang Islam walaupun baca terjemahan sampai habis. Belum tentu semua. Tapi maksudnya waktu Yohana baca dari depan sampai belakang sampai habis itu paham konteksnya? Ada beberapa yang paham, ada beberapa yang belum sih gitu. Terus yang Ono baca nggak itu? Kenapa? Yang Ono baca Bible nggak? Baca. Dia baca semua nggak dia? Baca semua. Baca semua. Terus? Ya udah kita tukar pikiran ya kan. Terus saya juga belajar baca-baca dari podcast. Saya dengar yang dari Felix Xiao, terus dari Kodondi juga. Dari saya ada, gitu alhamdulillah. Terus yang berdebat sama kayak pendeta-pendeta. Di Surabaya malah? Iya kayak nama itu. Iya kayak nama. Nah jadi ya saya belajar dari situ juga sih. Kemudian
saya ini baca lagi Alkitabnya. Oh, baca ulang Bible-nya. Baca ulang Bible-nya. Sebelumnya, Nggak terima nih, baca sebelumnya baca Bible sudah cover to cover belum? Udah. Oh, udah semua. Ya, tapi ya Berapa mungkin kali? Nggak lebih ditekankan. 10 kali ada? Oh, nggak ada. Oh, sih, nggak. nggak ada. Ya, Tapi lebih ditekankan kan biasanya kalau Katolik ya lebih ke Injil sih. Kan ada yang Perjanjian udah baru maksudnya? Iya, perjanjian baru. Ada yang udah dipilihin kalau di Katolik. Jadi ya bacanya lebih ke situ. Bacanya yang ada Deuterokanonikanya juga kan? Iya, yang ada di Deuterokanonika. Terus? Udah, ketika saya baca ulang, lebih netral nih, karena kan pengen melihatnya sudut pandang yang netral. Aku kan pengen cari tahu murni ajarannya itu seperti apa sih, yang benar itu seperti apa gitu kan. Ya udah, ketika aku baca Bible-nya lagi, ternyata banyak di situ memang yang Yesus tuh bilang ya udah berdoanya itu ditujukan kepada Allah, Bapa, iya. kepada Bapa. Dan hal-hal seperti itu kan kadang-kadang agak diabaikan ya, lebih dibawakan ke doktrin yang Yesus adalah Tuhan gitu kan, yang kalau tidak percaya ini, itu kan hal yang tidak bisa dilogika katanya. Jadi kalau tidak mempercayai ini berarti saya nggak beriman katanya, seperti itu. Tapi mohon maaf saya potong Ya. ya. Tapi ketika Yohanes sudah baca Quran, terus kemudian baca ulang Bible-nya, Ya. berarti kan Yohanes sudah mengetahui bahwa di Quran ada sosok Nabi Isa Al-Masih Iya, betul. atau Yesus Kristus. Yes, Sudah betul. memperbandingkan itu belum? Sudah. Sudah. Gimana? Pandangannya gimana waktu? Ya, waktu itu juga jadi perdebatan juga. Oke. Seperti yang Yesus tuh disalib apa enggak. Ya. Dia perdebatan sama teman saya itu. Oke. Gitu. Terus akhirnya Akhirnya waktu itu saya nemu satu ayat yang di Bible. Yang tentang hari terakhir ya, hari Oke. penghakiman. Yesus tuh kan bilang, aku duduk di Putra, atau Yesus tuh duduk di sebelah kanan Bapa. Iya. Harinya kapan itu tidak ada yang tahu. Ya. Malaikat pun nggak tahu, putra pun nggak, anak pun nggak tahu, ya. hanya Bapa yang tahu. Ya, Berarti ya. kan di sini udah jelas ya, ini pribadi yang berbeda gitu. Pribadinya memang berbeda. Iya. Pribadinya kan memang ada 3. Pribadinya memang berbeda. Iya, pribadinya. Nah kan Bapa memang bukan Yesus, Iya. Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, Iya. tapi ketiganya kan hakikatnya sama. Betul. Saya bisa mewakili pendeta jawab nih. Oke. Nah, kemudian kan saya lihat yang punya Eko Dondi yang Alkitab yang tebel Tebel. segini, Oh, yang oke. punyanya Romo Iya. itu kan. Ternyata di Alkitab saya itu juga ada kok yang Ayatnya. Iya, yang tapi di situ dikurung kok. Jadi kalau ayat yang menjelaskan Trinitas tuh dikurung sama Ya, dia, gitu ya. sih. Sudah tahu artinya dikurung itu apa? Sudah. Sudah. Sudah tahu. Waktu nonton video saya baca yang screenshot itunya, keterangan catatan kakinya sih, enggak? udah. Tapi kan banyak dibacain kan gitu. Oke. Nah, setelah mendengar itu gimana rasanya? Ya, Shock kah? Atau marah kah? Atau sedih kah gitu? enggak sih. Kalau marah sih enggak ya. Hmm. Karena kan memang dari awal saya kan harapannya mencari yang benar gimana. Dan hal itu juga sempat jadi pertanyaan waktu saya SMP kalau nggak salah. Oh gitu? Iya, sempat jadi Dari pertanyaan. SMP udah nanyain begitu? Iya, cuman kan waktu itu nggak dapet jawaban yang memuaskan ya, seperti ya. itu sih. Ya baru dapet jawaban ya sekitar ya dalam 5 Belakangan tahun ini. terakhir ini sih. Oh, gitu. oke. Gitu. Ya. Sebetulnya saya pingin mu'alaf itu dari tahun lalu. Oh gitu. Terus? Cuman masih belum srek. Jadi ada yang apa ya? Udah tahu memang kebenarannya, tapi gimana ya? Beda sama yang sekarang tuh beda. Oke. Yang dulu belum menggebu-gebu gitu ya? Belum. Apa gimana? Yang mau melangkah itu kayak takut. Gitu. Oke. Jadi takut nerima tanggung jawabnya, Oke. takut jalaninya, takut image si keluarganya. Maksudnya banyak lah yang dipikirin. Terus ngomong sama orang tuanya bagaimana gitu sih. Belum Le- siap lah, belum siap untuk menjawab. Gitu. Sekarang udah siap? Udah siap. Orang tua sudah siap? Udah cerita. Dua-duanya? Iya. Wih, merinding. Udah setuju? Ya, mama sih kalau dulu ya sebelumnya itu saya pernah spill dikit-dikit. Oke. Dan itu Terus? cukup mengundang emosi. Maksudnya amarahnya kelihatan. Mama baik pun saya juga ngerasa kok jelasinnya gimana ya ke mama ya biar enak gitu kan. Terus dalam waktu perjalanan ini kan saya bawa dalam doa juga ya. Doanya Dan siapa? Ke Allah. Kau kalah. Oh, tanya dulu ya. Siapa tahu doanya ke Yesus kan? Terus? Dan ya alhamdulillahnya Alhamdulillah. ya kan,
itu saya setahun ini dipertemukan dengan orang-orang yang tepat juga sih. Jadi kayak udah dikirimin memang waktunya. Jadi saya punya teman kantor, kan saya pindah tuh dari kantor yang lama ke sekarang ke investment gitu kan. Nah di sini saya cuma berdua. Jadi saya punya sahabat satu di kantor, teman cewek gitu ya. Nah dia banyak sharing sama saya, gitu. Dia muslim. Ya. Terus? Tuh, saya banyak sharing sih dengan dia, cerita-cerita bagaimana sih tentang Islam, memperdalam lagi gitu. Jadi lebih ke ini ya, kena ke hatinya ya. Tadi kan lebih ke logika dulu, udah oke nih, clear nih. Tapi kan ke hatinya belum yang klik gitu. Terus saya juga ketemu sama Coach Rene itu. Itu waktu ada acara dengan kantor sekitar bulan Oktober tahun lalu. Nah, saya waktu itu saya bertanya di forum itu, dan Coach Rene bilang waktu setelah forum itu saya bilang saya ini kepingin belajar. Saya itu lagi belajar Islam dan saya kepingin mualaf, cuman masih ada masih ada kendala gitu kan. Nah, ya udah. Kemudian sama Coach Rene ini dia bilang, ya udah ini nomor saya. Nanti kalau misalkan kamu ada yang mau ditanyakan, saya open untuk discussion gitu kan. Ya udah 3 bulan saya abaikan. Oh gitu. Udah minta nomor dicuekin gimana? Terus? Nah waktu Januari kemarin ini sih baru Januari. Ya saya dengar yang podcastnya Felix Xiao. Ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul. Oke, saya tanya ada 3 pertanyaan nih ke Coach Rene kan. Nah, ya kalau misalkan dibalas ya udah, nggak dibalas ya mungkin dia lagi kan orangnya sibuk banget kan, dia motivator juga kan. Dibalas ya udahlah, nggak ya nggak apa-apa deh. Dibalas nggak tuh? Ternyata dibalas. Oh, dibalas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dibalas. Terus? Gitu. Ya dari sini sih saya merenung lagi, saya bawa doa lagi. Bener-bener saya ambil waktu sendiri gitu ya. Saya tenang dan ternyata ada rasa yang saya ngakui. Ini loh Allah, ini dosa-dosa aku yang dulu gitu kan, apa yang aku udah lakukan gitu kan, terus kepahitan-kepahitan yang aku alami seperti ini. Dan alhamdulillahnya kayak kerasa tenang, kayak kerasa damai gitu sih. Nah itu yang bikin klik banget. Jadi ya kalau Allah udah membalikan itu kayak tek gitu aja sih. Walaupun mungkin prosesnya lama ya. Itu kurang lebih 5 tahun ya? 5 tahun. Wih, lama juga. Dan ya. waktu itu setelah mau saingan sama saya berarti. Saya 7 tahun. Saya doa malamnya, oke nih, saya udah yakin gitu ya. Saya belum cerita ke siapa-siapa ini, ya kan? Besoknya saya cerita ke mama. Gitu, terus saya ajak ngomong, saya bilang saya minta maaf ke mama buat kesalahan saya yang selama ini ya, mungkin ada buat mama marah, buat apa gitu kan. Terus kemudian saya cerita, saya itu kepingin mengembangkan diri saya gitu kan. Saya pingin ini ada planningnya. Kemudian saya cerita, saya mau mungkin saat ini saya ada keyakinan yang berbeda sama mama. Gitu, saya cerita latar belakangnya seperti apa, alasannya seperti apa, dan ini loh yang saya rasakan, kedamaian ini, ketenangan ini yang saya rasakan, dan itu mama diem aja sih, nggak ada yang marah sedikit, nggak nangis juga, jadi Papa? Kayak Papa lebih tenang sih kalau Papa lebih tenang. Kalau Papa ya lebih slow dia. Lebih Mama sih yang lebih, Mama kan lebih apa ya? Iya. Lebih itulah. Enggak, lebih tenang sama lebih cuek beda tipis loh. Ya lebih cuek. Lebih cuek. Baru ngaku. Kalau Mama kan lebih bawa perasaan. Jadi saya jaga perasaannya Mama juga sih. Tapi siapa? Saya terkesan dengan caranya Yohana memberitahu mamanya loh. Pintar caranya. Nggak semua orang bisa begitu. Oh, oke. Iya, nggak semua orang, walaupun sama orang tuanya sendiri bisa seperti Yohana ngomong gitu. Dan itu ternyata diterima mama walaupun sedih tapi ya. Iya. Gitu ya. Jadi mama itu sampai nggak bisa berkata-kata, tapi nggak yang marah, nggak emosi sampai 3 kali sih. Kamu yakin ya udah. Walaupun tahun lalu pernah ngasih tahu juga, udah masih marah-marah waktu itu. Iya, tapi nggak berani ngomong secara ini ya. Saya cuman bilang saya belajar gitu, spill aja sih, nggak bilang saya pindah, enggak. Terus, tapi kalau yang ini beneran saya. Oke, ketika mamanya sudah nanya 3 kali, kamu yakin
akhirnya setuju. Ya, ya oke lah. Maksudnya nggak, setelah itu nggak ada pembahasan yang lebih lanjut dan alhamdulillah sikapnya mama ke saya itu benar-benar yang lebih baik daripada sebelumnya. Waduh, keren. Jadi nggak Berarti- ada yang marah-marah atau gimana, nggak Oh, ada. bagus banget ya. Berarti nanti pulang dari sini, Yohana sama mamanya tuh berarti adu kebaikan. Iya, Nah, adu sayang-sayangan gitu. iya. Rencananya sih Gitu harus gitu. gitu. Harus lebih banyak kebaikan buat Iya, mama sih. benar. Gimana caranya Yohana ngasih lihat mamanya kalau sebelumnya sudah sayang dan hormat, sekarang harus lebih sayang, harus lebih hormat. Iya. Oh, itu kalau ini Iya. bisa jadi mamanya nanti yang ikut. Oh, semoga. insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada yang perlu dibicarakan tentang iman yang lama kan, berarti kan? Aman sih. Aman. Aman. Oh, iya, aman. Pertanyaan kemarin itu yang sempat saya lontarkan ke mama ya, mama kan selama ini kan baca Alkitab ya kan. Nah, bagaimana kalau memang Al-Quran ini adalah dari Allah juga, dari Tuhan juga gitu. Terus mamanya ada komen apa? Ya, mama merasa mama menjalankan ini aja belum sempurna, Oke. gitu, belum bisa gitu. Jadi belum mencari tahu yang ini gitu. Oh, Yohana harusnya ngomong gini. Kenapa mama tidak bisa menjalankan yang sekarang dengan sempurna? Karena yang ada di kitab sekarang itu, walaupun terlihat bagus, ya, bahkan sangat bagus, tapi kalau bahasa Jawanya tuh too good to be true gitu, Iya. tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau cuman untuk diri sendiri mungkin bisa, Iya, ya. iya, betul, betul. Tapi untuk bisa dijadikan apa ya namanya ya, kayak semacam penerapan atau implementasi dalam masyarakat tuh nggak bisa. Iya. Dalam sendiri, untuk diri sendiri pun belum tentu bisa, apalagi untuk masyarakat. Iya, betul. Tahu kan maksud saya kan? Paham. Contohnya apa? Ya, kemaksudnya aku. Oke. Jadi saya sendiri kan, aku ini gelas kotor gitu kan. Oke. Nah, ketika saya itu di titik yang di saat itu saya juga doa dan saya doanya juga getu banget doa. Ketu. Surabaya ini metu. Oh iya iya iya. Apa ya bahasa Indonesia? Ketu ya mau. Ya, maksudnya Kenceng gitu ya. iya, adorasi lah, inilah. Ya, ya. Pokoknya Enggak, saya yang melakukan. yang saya maksud tadi begini. Oke. Oke, sekarang kalau dibilang ajaran kekristenan, nah, kekristenan itu kan Protestan, Katolik, Ortodok gitu kan. Ya. Imannya sama. Ajarannya kurang lebih sama lah ya. Ya. Kasihilah musuhmu. Ya. Gimana penerapannya? Orang atau pendeta atau romo mungkin hanya bisa bilang itu maksudnya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dah gitu aja. Ya. Tapi prakteknya apa bisa gitu? Sulit sih. Sulit. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bagus. Bahkan sangat bagus gitu ya. Tapi kan ngajarin orang jadi nerimo. Iya, Betul nggak? betul. Dan sulit diterapkan. Sulit. Pernah? Ya pernah. Pernah ditampar kanan enggak, kasih pipi kiri? enggak, Oh enggak belum. sih. Kalau itu enggak sih. Nah itu maksudnya itu. Jadi itu kesannya bagus, kelihatan bagus, bahkan sangat bagus, tapi tidak bisa diterapkan. Di pengadilan ada nggak ajaran atau konsep kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri? Nggak bisa kan? Iya. Gitu maksudnya. Jadi gimana ya? Saya senang sekali Yohana bisa sampai sini. Malah saya dapat kabar kemarin tuh dari Pak Handoko. Oh iya. Yohana sudah ke sekretariat YPMI di Surabaya. Sudah, saya ke sana waktu. Ceritanya kemarin ke sana mau ngapain? Mau tanya-tanya dulu. Oh, belum mau Enggak, syahadat. enggak. Oh. Mau lihat dulu kan Oke. waktu itu kan cari yang srek lah. Oh, oke. Oh, terus dari Pak Handoko dikasih tahu suruh kesini atau gimana? Enggak, sama ini Mbak Sama Suci. Oh, Suci. Heeh. Oh. Saya yang bilang ke Mbak Suci untuk saya kayaknya di Jakarta aja dan ke ya gitu sih. Syahadat itu bisa di mana saja. Iya Di iya. masjid mana aja bisa. Iya iya. Nah, cuman memang sayangnya belum semua masjid itu bisa mengeluarkan sertifikat yang dari yayasan gitu. Iya. Kan tidak semua masjid ada yayasannya. Iya. Gitu. Nah itu masalahnya. Jadi ada masjid-masjid yang sudah mensyahadatkan orang, memberi sertifikat, tapi karena tidak ada yayasannya, itu nggak bisa dipakai buat
administrasi negara. Oke. Buat ganti KTP nggak bisa, nggak diterima. Gitu. Dan kemarin kan sebetulnya kan saya janjian sama Kuserne karena kan memang ya dia juga bantu saya kan untuk sampai di sekarang gitu kan. Ya kebetulan dia hari ini nggak bisa ya. Oh, janjiannya mau ketemu di mana? Mau di sini, mau ikut mau kesini? saya syahadat. Oh, mau Masya ikut Allah. ngeliat gitu. Masya Allah. Tapi kebetulan anaknya sakit ya udah. Ya. Gitu sih. Alhamdulillah. Gak apa-apa lah, kalau nggak gitu kan nggak ketemu Iya. Doni. Tapi maksud saya nih jauh-jauh dari Surabaya ke Nggak Jakarta. apa-apa. Ya, karena kan yang dicari kan beda ya. Oh, gitu. Bukan masalah jaraknya ya, tapi kita bisa ngobrol, bisa saya juga nambah ilmu juga kan dari Bu Doni, itu sih. Oke. Masih penasaran mau lihat lagi yang itu? Yang di kitab yang tebel itu? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Aku cari loh itu kok untuk beli ya kan. Ternyata harganya mahal dan aku nggak tahu itu beneran ada atau bohong gitu. Yang terakhir lihat harganya berapa? Kitabnya 10 jutaan kayaknya. 10 juta? Di mana? Di mana? Di internet. Oh, enggak maksudnya di toko hijau, toko oranye, apa lupa. toko merah apa? Udah lama sih. Udah lupa lama sih ya. aku. Tapi Kemarin- yang yang saya punya temen juga kan, dia itu adiknya Romo. Nah, memang ada beberapa yang itu sih Punya? memang. Punya dan bilang memang ya ada beberapa ayat yang ditambahkan. Mel, kemarin ada nawarin kitab yang tebel merah itu berapa? Oh, apa suci ya? Berapa, Ci? Wah, 70 juta. mending buat ini ya, mending buat beli apa? Mobil ya? 70 juta. Udah dimainin pasti kalau kayak Iya. Tapi Haji ada kok mumpung. di Bible yang biasa aja, ada kurungnya sih memang. Ada. Kurung. Yang di TB2 sekarang juga ada tanda Oh, kurungnya, oke. tapi nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangannya. Tapi... Sekarang nggak usah beli itu. Di Android ada. Oh iya, ada kurungnya. Kemarin aku juga lihat. Enggak, ada aplikasi Android Oh. yang punya catatan kaki sama dengan yang di kitab merah itu. Oh, oke. Kalau mau install nama aplikasinya Tafsiran gitu. Oke, nanti coba. Ya. Gitu. Ci, ini pakai gula nggak, Ci? pakai. Nggak manis? Tambahin dong. Ini orang banyak begini. Hah? Stevia ini apa? Rasanya kok agak lain ya belakangan ya? Stevia tuh karena memang nggak sebagus itu. Stevia tuh ganggu, justru ganggu ke Itu tuh gula aren aja, gula aren. kebanyakan. Tadi saya buang. Tadi kita nih saya buang, udah buang. Ada satu aja. Saya buang selesai tuh. Ya ini sih cuman buat pemantapan aja ya. Udah mantap. Enggak maksudnya buat ya pembuktian lah gitu ya. Ya, boleh. Jangan sampai nanti Ini yang untuk masuk seminari itu ya? iya. Ini kan Iya. dikatakan. 1 Yohanes kan? Iya. Ini kan karena tidak diperdagangkan. Iya. Atau Yohanes 5:7 kan ini. Betul. Iya Ini itu. catatan kakinya. Oke. Oh, udah terjemahan Latin ya? Oke. Malah kalau yang di Bible-nya New International Version, mereka berani ngomong bahwa ayat itu tidak ada di dalam manuskrip kuno sebelum abad 16. Oh. Jadi kan abad 16 baru ada. Tapi mengenai rukun Islam, rukun iman, sudah paham ya? Belum. Rukun Islam, Belajar rukun. sih. Ya ini saya hanya kasih dasar aja ya, paling dasar ini. Di rukun Islam ada bersyahadat, Oke. setelah itu syariatnya sholat, Oke ya. zakat, puasa, haji jika mampu. Ya. Hajinya aja jika mampu. Oke. Ya, bukan sholatnya loh. Iya. Pokoknya semuanya wajib kecuali haji jika mampu aja. Ya. Tapi ini pun yang namanya sholat, zakat, puasa ini pun juga jika ada halangan yang syar'i gitu ya. Itu baru ada solusi yang lain gitu. Halangan yang apa namanya? Dibolehkan, baru nanti solusinya apa. Itu rukun Islam atau syariat Islam. Ya.
Dasar imannya orang Islam disebut rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pasti kan? pasti. Beriman kepada malaikat-malaikatnya. Sama kan? Beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada nabi-nabinya. Beriman kepada hari akhir. Ya. Ya. Terakhir baru beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini adalah takdir. Oh ya. Oke. Namanya setan. Oh, setan. Papanya saya apa? Ku. Bisa nggak sebelum lahir Yohana milih untuk lahir jadi orang Cina Surabaya? Nggak bisa. Itu takdir. Ya. Artinya sudah ditakdirkan. Ya. Jadi orang Cina, di Indonesia pula gitu. Ya. Lahirnya kan nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Tapi untuk berkarir, dulu sekolah, berkarir, bisa milih kan, bisa diusahakan. Ya. Mau kaya, kerja keras. Ya. Mau pintar, belajar. Itu takdir yang diusahakan. Ya. Ya. Jadi intinya sebenarnya pada mirip kan dengan di Kristen kan ada yang namanya Tuhan, yang Maha Esa, malaikat, kitab, nabi, hari akhir, sampai sini sama kan? Cuman perbedaannya hanya di dalam Katolik, nabi yang disebut dengan Nabi Isa Al-Masih atau Yesus itu, ini adalah dianggap sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi satu hakikat. Ya. Beda di situ. Di Islam kita menempatkan Nabi Isa alaihissalam cukup sebagai nabi. Walaupun dia adalah seorang nabi yang lahir dari seorang perawan suci, Maryam, tetapi dia tetap seorang nabi, seorang hamba Allah, dan dia mengajak bangsa Israel untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan-pesannya banyak yang sama loh di dalam Quran. Iya. Pesan-pesannya banyak yang sama. Iya. Jadi sosoknya sama, Isa Al-Masih dan Yesus itu sosoknya sama, hanya namanya saja. Ini hanya transliterasi atau paralelisasi gitu lah. Ya. Nah, nanti yang agak berbeda gini. Di dalam Bible-nya siapa? Yohana, ada kata Tuhan, ada kata Allah. Iya, betul. Bisa membedakan nggak? Bisa. Bedanya apa? Lord sama God. Bedanya apa? Kalau Lord sama God di dalam bahasa Inggris ya. Iya. God itu satu-satunya Tuhan Ya, itu ya. satu-satunya Tuhan. Lord ini Tuhan sih mestinya ya. iya, bisa, maksudnya Tuhan ini bisa untuk manusia, memang bisa untuk Tuhan. Iya. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia, sekarang kalau menerjemahkan kata God ke dalam bahasa Indonesia apa harusnya? Iya. Harusnya? Ada? Emang ada di kamus, God sama dengan Allah gitu? Iya, enggak sih. Ada nggak? Nggak ada. God itu ke dalam bahasa Indonesia jadi Tuhan. Lord bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah kalau di dalam bahasa Indonesia ada Tuhan, ada Allah. Ada Allah. Ini di dalam kaidahnya bahasa Bible-nya orang Kristen Indonesia, untuk orang Kristen awam ya, rata-rata nggak bisa bedain, sama-sama sebutan gitu. Betul kan? Karena ada ayat jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku. Nah, berarti Allahnya hanyalah sebutan, sama beda dengan Tuhan. Gitu. Tapi kalau kita pernah belajar atau pelajari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan dan Allah itu berbeda. Tuhan itu yang disebut sebutan sudah benar, sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah, konotasinya kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau Allah, ini adalah nama Tuhan ini dalam bahasa Arab. Jadi di dalam Islam, kita mengenal Allah itu sebagai nama Tuhan. Nah, Tuhan punya nama Allah. Kalau di Perjanjian Baru, Yesus menyebut Tuhannya siapa? Bapa. Bapa sebutan apa nama? Sebutan. Sebutan. Namanya Bapa siapa? Allah. Nah, bukan. Bukan. Allah di dalam Perjanjian Baru pun itu sebutan. Oh, oke. Karena gini nih. Ada ayat yang bunyinya begini. Ini supaya nanti nggak kaget ya. 8 mana 8. Oh, ada 9. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Oh, Berarti Allah ini kan sebutan. Iya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Tuhan dan Allah ini yang bisa menjelaskan tuh biasanya pendeta.
Tuhan adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Menjadi manusia. Nah, Tuhan ini adalah Mesias. Gitu. Allah ini adalah Tuhan yang Maha Esa, ya, yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi kan sudah beda sama KBBI tadi maksudnya. Ya. Nah, bedanya dalam Islam, Tuhan ini yang Maha Esa ini punya nama, namanya Allah. Gitu. Supaya jangan kaget nanti. Iya. Ya. Aman. Aman ya? Aman. Alhamdulillah. Tadi saya nanya-nanya tentang Yohana sudah kasih tahu mamanya atau belum. Itu bukan berarti Yohana mau masuk Islam harus minta izin sama mamanya ya? Soalnya gini, saya mikirnya kan saya nggak mau memulai sesuatu tuh dengan kebohongan gitu. Ya. Itu aja sih. Oke. Jadi dan ya waktu saya doa itu saya kayak dikasih keberanian dan dikasih ketenangan untuk saya sepertinya bisa nih ngomong Oke. gitu sama mama. Nah, nggak, maksud saya gini. Seseorang ketika dia mau menyatakan dirinya menjadi orang beriman, itu dia tidak perlu izin siapa-siapa. Oh, oke. Kecuali izin Allah SWT. Oke. Nah, berarti Yohana sekarang sudah mantap jadi Islam, itu karena sudah diizinkan Allah SWT. Gitu maksudnya. Oke. Ya. Paham. Berarti kalau gitu, biar nggak lama-lama, karena sudah mantap, jangan ditunda-tunda, Ya. kita segerakan. Nanti kalau mau ngobrol lagi belakang. Nah, Yohana duduk sini, sebentar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mu'alaf Indonesia. Pada hari ini di depan saya ada saudari Yohana ya. Nama lengkapnya siapa nih? Yohana Novita. Novita. Karena Yohana sudah menginformasikan bahwa kedatangannya ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta ini untuk bersahadat, jadi sertifikatnya sudah disiapkan ya. Nah, ini tolong dicek dulu sesuai nggak nama, nomor, alamat, dicek dulu. Sudah, betul ya. Nah, sekarang saya minta Yohana untuk membaca surat pernyataan ini dari mulai sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Yohana Novita gitu kan. Dari sini langsung loncat ke sini aja. Agama sebelumnya Katolik, dengan ini sampai 2 kalimat syahadat. Baru nanti saya tuntun bersyahadat. Oke. Ya. Kalau sudah siap silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Yohana Novita, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Yohana tangan kanannya telunjuk kanan ya dihadapkan ke atas sebagai simbol tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah SWT ya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Sudah pernah dengar? Udah. Nah, tahu artinya? Tahu. Sudah menerima dalam hati? Iya. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sudah sah jadi muslim ya. Thank you. Alhamdulillah. Nah, ini tolong ditanda tangan di atas materai. Terus tulis nama lengkapnya di bawah. Nanti pulang ini sertifikat di
di laminating, di fotokopi juga boleh. Oke. Terus tolong secepatnya ke kelurahan, ya, untuk mengganti KTP, ya, dengan keterangan agama di KTP. Tinggal bawa kopi ini dan kopi KK kalau nggak salah. Iya. Ya. Oke. Nanti kalau KTP yang barunya sudah jadi, tolong difoto kirim ke Suci. Oke. Ya. Nah, Siap. terus nanti ini kan di Surabaya nih. Iya. Nanti akan kita koordinasi sama Pak Handoko. Siapa? Yohana nanti tolong tentukan dalam 1 minggu 2 hari untuk belajar Islam. Oke. Belajar Islamnya mulai dari 0 sampai bisa baca Quran. Oh, oke. Ya, seminggu 2 hari. Ci, nanti tolong koordinasi sama itu ya, yang kursus lembaga privat itu ya. Mau yang dari kita atau yang dari Surabaya? Handoko kan di Surabaya juga ada lembaga khususnya. Udah ada. Iya, mereka katanya udah bekerja sama-sama. Sudah ada. Oh ya sudah, nanti kita koordinasi sama Pak Handoko ya. Ya. Pokoknya tolong sediain waktu seminggu 2 hari untuk belajar. Pokoknya dari 0 diajarin. Ya. Dari mulai niat, wudhu, mandi dan segala macam sampai bisa baca Quran. Oke. Ya. Terus ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih, Yohana nih. Ini yang namanya bisa disebut Injil ya sebenarnya. Kabar baik nih. Ini kabar baik kan namanya Injil ya. Apa itu? Bahwa ketika seseorang yang bukan Islam dia bersyahadat, itu dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat insya Allah dihapuskan. Nah, kabar baik dong. Kabar baik. Nah, kabar baiknya lagi, kebaikan Yohana dari mulai akil balik sampai bersyahadat hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi orang Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa. Selama orang Islam itu memelihara la ilaha illallah di mulutnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu udah jaminan surga. Ya. Amin. Satu lagi, kabar baik lagi nih. Ini mungkin saya nggak tahu Yohana pernah dengar atau enggak. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir nih, sebenarnya orang itu adalah fitrah. Ya, pernah dengar. Tahu ya? Fitrah itu artinya ada yang bilang suci, ada yang bilang artinya itu sifat asal. Ya. Sifat asal manusia, dia tuh sebenarnya muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak Sang Pencipta. Ya. Jadi setiap bayi itu yang lahir muslim sebenarnya. Dia kan nggak bisa apa-apa, hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia bisa besar karena dititipkan pada orang tuanya. Gitu. Ketika orang itu besar, bisa aja dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Nah, tapi ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai menerima masuk Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya, mudah-mudahan tolong diingat terus nih. Ya. Manusia fitrahnya muslim. Wah, udah gitu aja. Ya. Setiap hari kalau kita ingat, pasti kita selalu berserah diri kepada Allah SWT. Ya. Siap. Itu pesan saya. Terus yang tadi yang dengan orang tuanya. Nah, harus berlomba-lomba kebaikan dengan mamanya. Ya. Mungkin mamanya sekarang sedang pamer kebaikan nih, lebih misalnya dari sebelumnya. Yohana harus bisa lebih lagi. Ya. Ya. Berat itu. Tapi bisa. Bisa. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Kalau bisa. Baik, itu aja. Nah, sekarang karena dosanya Yohana udah 0, enak banget ya 0 nih hari ini. Dosa lo sama dosa gue banyakan kita daripada dia ya. Masya Allah, sekarang dosanya Yohana tuh 0. Jadi karena dosanya 0, doanya insya Allah dikabulin. Mudah dikabulin. Ya. Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ini mirip dengan apa yang dialami oleh David yang sempat mualaf dan sekarang murtad. Bukan David sisipit ya. Beda teman-teman. Jadi David juga mengalami yang sama. Dia melihat bahwa kasih yang sesungguhnya, kasih yang ikhlas itu ada di Islam. Begitu juga dengan Yohana ini. Ya, jadi melihat bahwa Islamlah agama kasih tersebut. Kalian bisa lihat gini teman-teman. Umat muslim itu kalau bantu orang, itu tanpa pamrih, silakan dicek. Sedangkan sebelah selalu embel-embel agama. Di tempat ada musibah, mereka cepat datang. Coba lihat, ada musibah, cepat datang. Tapi selalu bawa agama. Selalu ingin mendoakan orang, mengikuti agamanya. Udah tahu yang dibantu ini, korban ini adalah Islam.
agamanya Islam, tapi dia tetap ajak untuk berdoa kepada Tuhannya. Ini kan lucu gitu. Umat Muslim saja kalau bantu, ya orang yang dibantu Kristen, pernah nggak kita bilang, oke, kalian ikut saya ya, harus doanya kepada Allah, kalian ikut sholat sama saya gitu. Ada nggak? Nggak ada, teman-teman. Berapa banyak bantuan dari umat Muslim ke daerah-daerah kantong Kristen? Ada NTT, ya, ada Papua. Pernah nggak diajak waktu saya bantu, kalian harus ikut sholat? Nggak ada, teman-teman. Beda dengan mereka, selalu mengajak orang untuk ibadah, ikuti agama mereka, doa, ikuti agama mereka. Nggak usah jauh-jauh. Ada Risuli Lubis, teman-teman. Bagaimana Risuli Lubis mengajak orang-orang untuk ikut ibadah. Ya, kalau mau dapat bantuan, dapat hadiah, ikut ibadah gitu. Jadi selalu tidak ada ketulusan di dalam pemberian tersebut. Nggak ada, teman-teman. Setiap bantuan mereka selalu diiringi dengan jualan agama. Nggak ngerti ya, kenapa agamanya tuh harus dijual-jual? Apa nggak laku? Sehingga harus door to door dijual seperti itu. Lucu. Dan kalau kita bicara kasih, sekali lagi, saya sudah pernah ya bahas tentang korban jiwa. Bagaimana agama satu ini ya, membuat banyak sekali kerusakan di muka bumi ini. Tetapi nanti kita akan bahas lain waktu karena harus suguhkan data. Karena kalau kita ngomong tanpa data, nanti jatuhnya fitnah, bahaya ya. Kita bisa dituduh. Walaupun sebenarnya itu bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia umum lagi. Agama yang paling banyak mendatangkan peperangan korban jiwa, ya, silakan dicek. Oke? Jadi selamat datang buat Yohana. Pegang teguh imanmu ya. Pegang teguh dan perdalam terus. Kan bagus, dia memperdalam agama, teman-teman. Dan ini juga satu hal yang harus diikuti oleh teman-teman kita Kristen. Iman itu jangan warisan, teman-teman. Jangan karena orang tua kita agama apa, kita ikut aja. Pelajari. Pelajari betul-betul. Ya. Dulu saya ingat sekali, sering saya diskusi sama teman-teman Kristen mengenai kasih itu kan. Mereka bilang Islam teroris gitu. Oh, kalau mau kasih, kalian ketemu agama Buddha, ketawa nanti orang Buddha. Ketawa, teman-teman. Ya. Kalau Yesus itu angan-angan kalian saja gitu. Oh, dia tidak mau membalas. Tidak mau membalas sama tidak sanggup membalas itu berbeda. Ya, Kores itu waktu kecil dibully, teman-teman, dipukulin sama teman-temannya. Terus pendukungnya sekarang bilang, "Oh, itu karena kebaikan Kores. Dia tidak mau membalas kejahatan teman-temannya. Nggak mau membalas kejahatan ya kawan-kawan satu angkatannya waktu di SD dulu." Bukan, teman-teman. Dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup, ya benar. Ini biar kalian tahu. Beda dengan Pangeran Siddhartha, pendiri agama Buddha. Dia pangeran, dia punya power, tapi dia tinggalkan. Itu fakta sejarah yang tidak bisa kalian bantahkan. Oke? Ya, mungkin itu aja dari saya pada kesempatan kali ini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya, dan semoga video ini bisa membuka mata saudara-saudara kita di luar sana. Sekali lagi ya, tujuan kita adalah mengedukasi, dan saya harap ini bisa dibantu share. Apalagi kita lihat bagaimana mereka ini selalu menggembar-gemborkan ajarannya, tapi di satu sisi menghina Islam sedemikian rupa. Di gereja pun Islam dihina. Betul nggak? Di gereja, ya, mereka tuh selalu apa? Mengolok-ngolok. Mengolok-ngolok. Sudah banyak bukti-buktinya gitu kan. Jadi sebenarnya di tempat ibadah yang suka mengejek agama lain siapa? Udahlah, jangan menipu diri. Kita mengajak teman-teman Kristen jangan lagi menipu diri, buka mata, jujurlah ya, jujurlah. Oke? Dan bagi teman-teman jangan lupa juga dibeli madunya. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Kalian bisa dapatkan madu asli 40.000. Sudah dapat setengah kilo. Di mana lagi kalau bukan di Maudi Madu by Jeffrens ya, toko Jeffrens. Oke, link pembelian ada di deskripsi video, Tokopedia maupun Shopee, free ongkir untuk Shopee. Oke? Dan juga bisa melalui nomor WA kalau yang nggak biasa belanja online. Makasih buat teman-teman semua yang udah support, udah menyimak channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.